Udah selesai makan nih. Maiki. Suruh ngumpulin ini. Ini sudah direkam. Tolong dibantu di beresin nggih. Udah selesai makan. Udah semua nomor teleponnya udah nggih. Nah, sambil karena sudah selesai makan, semuanya karena sudah berkumpul ya. Ini sambil beres-beres juga. Jadi ini bukan meeting ya, bukan briefing juga, tapi ini adalah apa namanya rapat koordinasi dan edukasi ya. Sore ini rapat koordinasi dan edukasi. Ya, terlalu ribet. Sudah. Ya, sudah beres. Sekali lagi thank you karena sudah bisa berkumpul bersama-sama. Ini kita anggapnya lengkap ya. Nah, jadi yang perlu dibahas pada sore ini tentu koordinasi tentang proyek. Itu mungkin tahap kedua. Yang pertama itu edukasi ya. Edukasi tentang kita bekerja secara profesional begitu maksudnya ya. Nah, jadi pastikan ketika kita bergabung di MBS ya, tentu harus punya motivasi dulu. Motivasi kita bergabung di MBS apa? Kita harus jujur dengan diri sendiri. Tidak usah jawab ya, tidak usah dijawab. Yang dimaksud dengan motivasi itu apakah saya kasih pilihan? Apakah dengan bergabung di MBS di perusahaan CP Mulia Ballistel yang bergerak bidang dunia kontraktor ini, apakah semata-mata mencari uang? Itu pertama dulu. Yang kedua, apa motivasinya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau boleh kita tekankan, kalau alasan bergabung di CP Mulia Ballistel di MBS itu hanya untuk mencari uang, jadi ini bukan tempatnya. MBS itu bukan tempatnya untuk mencari uang ya. Itu pertama ya. MBS ini adalah tempat mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Kalau mencari uang itu di bank yang benar, itu cari uang itu di bank. Ya, ini bukan bank ya. Ini adalah tempat kerja yang memungkinkan kita untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu artinya ya seluruhnya berkembang. Kepribadian kita berkembang, kemampuan kita berkembang, pola pikir kita berkembang, semuanya berkembang. Dari yang kuncup menjadi kembang itu kan bagus ya. Finansial juga berkembang, dari tidak punya uang menjadi punya uang, jadi awalnya kita sedikit punya uang, jadi uang kita berkembang. Itu yang saya maksudkan berkembang ya. Jadi mengembangkan diri. Nah, ketika kita ingin mengembangkan diri, tentu di sini kita memang harus bersungguh-sungguh mengembangkan diri. Itu pada prinsipnya. Nah, ketika kita mengembangkan diri, tentu ada motivasi lagi. Apa itu? Tentu tanggung jawab. Ya, saya yakin di belakang teman-teman semua ini ada keluarga, ada tanggung jawab, ada anak. Pastikan dengan bergabung di sini ini adalah sebuah misi. Misi mensejahterakan anak dan istri, keluarga. Nah, seperti itu. Nah, inilah tempatnya. MBS ini tempatnya mengembangkan diri. Mengembangkan sesuatu yang belum kita ketahui menjadi tahu. Jadi diketahui. Awalnya kita tidak mengenal jadi mengenal. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya mengembangkan diri kita untuk belajar ya. Konsepnya belajar. Kita terus belajar. Saya tidak semua ahli, tapi saya juga belajar. Yuk kita belajar di sini, saling mengisi, saling berbagi, dan jangan pelit sama ilmu sama teman-teman, karena itu akan konsep kita itu adalah berbagi ya, berbagi, belajar, mengembangkan diri, itu good ya. Jadi jangan tolong paradigma mencari uang itu dikubur dulu, karena apa? Karena itu tidak akan mungkin bisa dicapai. Ini bukan bank,
MBS ini bukan bank, tempat mencari duit. Enggak, tempat mengembangkan diri. Itu pada prinsip ya. Nah, jadi dengan begitu, dengan menjatuhkan pilihan bergabung di MBS, saya berharap agar separuh pikiran itu ada di MBS. Dan yang lainnya itu adalah untuk keluarga. Separuhnya, jangan nanggung-nanggung ya, separuhnya. Kalau 100% nggak mungkin lah ada di MBS. Karena kita aja kerja siang dan malamnya tentu kita berpikir di rumah kan. Nah, untuk jam kerja itu pikirkanlah tentang MBS. Itu yang saya maksud separuh ya. Nah, jadi mari kita bekerja bersungguh-sungguh dalam arti mari kita menjadi teamwork yang sportif. Itu pada dasarnya. Nah, sekarang ketika kita sudah menyatukan pilihan bergabung di MBS, jadi kita harus bersungguh-sungguh bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, basicnya kan beda-beda nih. Ada basic di kantor, ada basic mendesain, ada basic accounting, ada basic bendahara, ada basic di lapangan, dan lain sebagainya. Mari kita bekerja secara profesional. Dan yang paling penting jangan pernah ingin muluk-muluk gitu istilahnya. Jujurlah dengan diri sendiri. Jadi jangan pernah memanfaatkan. Karena saya tahu orang memanfaatkan suasana, situasi itu saya tahu. Walaupun saya tidak ngomong. Itulah maksudnya. Jangan pernah keuntungan sendiri dan jangan pernah melakukan sesuatu itu ada yang dirugikan. Baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu prinsip ya. Jadi agar semua apapun yang menjadi tindakan, apapun yang menjadi keputusan, itu pastikan keputusan itu, tindakan itu akan membawa dampak baik untuk semua pihak. Di sini tidak ada ego ya. Entitas apa tuh ego? Entitas good out disingkat menjadi ego. Tidak boleh ego di sini. Ya, kita adalah teamwork yang solid, sportif untuk internal ya. Eksternal juga begitu. Kita dari dalam dulu, baru keluar. Nah, seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa jujur keluar tanpa harus jujur diri sendiri? Itu akan ketahuan. Semua berawal dari inner ya, dari diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri dulu, baru kita bisa berkarya. Itu pada prinsipnya. Nah sekarang, ketika kita sudah menjatuhkan pilihan dan sudah kontrak ditandatangani sebagai karyawan di sini, nah ini edukasi ini sangat penting. Barangkali belum pernah ya saya kasih edukasi ini ya. Paling meeting-meeting sifatnya istilahnya fokus saja ya tentang pekerjaan aja. Secara umum belum. Nah, seperti itu. Ketika tanda tangan kontrak ditandatangani, jadi artinya kita memang sudah resmi menjadi karyawan di MBS. Artinya kita memikirkan MBS sekarang ya, ketika jam kerja itu. Fokuskan pikiran, jangan kemana-mana ya. Nah itu. Nah kemudian untuk disiplin dan lain sebagainya tentu sudah tertuang di kontrak. Begitu juga nafkah sudah juga tertuang. Saya tidak akan bahas masalah itu ya. Nah yang paling penting begini. Ketika kita bekerja dengan hati, bekerja sportif, bekerja artinya tidak hanya demi uang, tapi lebih kepada ingin mengembangkan diri dan pada akhirnya endingnya pasti semua akan berkembang seperti itu. Nah jadi di sini akan ada istilahnya karma yang disebut dengan karma ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain apapun yang terjadi atas diri kita. Misalnya kita nggak nyaman di MBS. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan MBS-nya, tapi Andanya yang bermasalah. Kadang-kadang kan ada orang menyalahkan objek yang dimasalahkan, tempat yang dimasalahkan, orang lain yang dipermasalahkan. Itu tolong dikoreksi ya. Kalau misalnya Anda tidak nyaman di MBS, itu bukan MBS-nya yang bermasalah, barangkali Anda yang bermasalah. Apakah etikanya, attitude-nya, dan lain sebagainya. Itu salah satunya ya. Lagi sekali saya garis bawahi, jangan pernah menyalahkan objek atau orang lain atas apa yang terjadi kepada diri Anda. Semua karena diri Anda. Anda merasa happy karena Anda merasa tidak nyaman karena Anda. Bla bla bla, seperti itu ya. Nah jadi
Artinya segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita punya etika baik, kalau kita punya jiwa sportif, kalau kita punya jiwa bekerja secara tim dan lain sebagainya, tentu kita akan dimudahkan, kita akan nyaman seperti itu. Dan jangan pernah memanfaatkan apapun yang bukan merupakan manfaat kita sendiri. Merampas hak orang lain secara terselubung itu namanya. Baik waktu apapun materi ya. Nah, seperti itu nggak boleh. Jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong dibantu nanti mulai dari inner kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke tingkat profesional. Nah, tentu di sini karena kita sudah mempunyai tugas masing-masing ya. Ada yang bertugas di kantor mendesain, ada yang bertugas di lapangan selaku pelaksana, ada yang tugas bendahara, ada akunting, silakan bekerja secara profesional ya. Bekerja secara profesional sesuai dengan tugas masing-masing. Itu prinsip ya, bertanggung jawablah di sana. Jangan pernah melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kalau itu adalah tanggung jawab kita. Itu pertama, prinsip. Yang kedua, ketika ada kesulitan dalam menyelesaikan sebuah tanggung jawab, jangan sungkan-sungkan berkomunikasi, bertanya kepada teman. Nah, seperti itu, silakan. Ini kan kita kan ada teman-teman nih. Jadi yang saya maksudkan itu jangan cengeng gitu loh maksudnya. Sedikit-sedikit mengadu ke saya. Kalaupun saya dianggap orang tua di sini, sedikit-sedikit mengadu. Cengeng itu namanya. Masa punya masalah, mengadu. Selesaikan masalah itu. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Coba selesaikan dulu sendiri. Kemudian jika tidak mampu menyelesaikan sendiri, kita kan punya tim ini. Minta kita pertimbangan bagaimana caranya. Agar kita bisa keluar dari masalah itu. Terakhir, kalau memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan bersama teman-teman ya, kalau bila perlu silakan Anda meeting, silakan. Tanpa sepengetahuan saya tidak ini terlalu saya ingin memberikan ruang sebebas-bebasnya. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak mengadu hal-hal yang sifatnya teknis kepada saya, kecuali yang sifatnya prinsip. Oke, harus itu ya. Yang bersifat teknis silakan diselesaikan secara teknis. Kalau tidak bisa silakan bertanya. Itu salah satu ya. Jadi jangan cengeng seperti anak kecil. Dikit-dikit ada masalah mengadu ke saya, akunting mengadu, bendahara mengadu, pelaksana mengadu, kadang-kadang owner mengadu. Ini proyek ini kita tangani bukan satu proyek, 12 proyek sekarang kita tangani. Coba bayangkan. Ini mungkin proyek yang diketahui ya. Mungkin 1, 2, 3 sampai 7 ya yang diketahui ya. Sebenarnya saya handle proyek yang lain. Dan teman-teman tidak tahu. Saya bisa memilih, sepanjang saya bisa memilih sesuai dengan bidang saya sampainya. Itu lah maksudnya. Ya. Jangan pikir saya itu orangnya santai. Jangan pikir saya duduk di kantor, main ke proyek, sekedar main. Oh tidak. Kadang pagi sebelum Anda bangun pun saya mungkin sudah di kantor. Atau kalau pulangnya mungkin Anda sudah di rumah, saya baru pulang dari proyek. Saya terus bekerja dan memikirkan apa? Memikirkan MBS. Kenapa? Saya ingin mensejahterakan orang-orang, insan-insan yang berada di MBS. Nah, seperti itu. Itu tidak mudah. Seperti itu ya. Jadi jangan pikir saya santai ya. Duduk di kantor, main ke proyek. Tidak seperti itu. Jadi tugas dan tanggung jawab saya itu sangat kompleks. Saya tidak hanya bertanggung jawab turun, tapi juga ke owner. Nah itu ya, tolong dibantu, dicatat ya, bekerja secara profesional. Ya, bekerja secara profesional, jika ada masalah silakan berkoordinasi dengan teman-teman, kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jangan sering ngadu-ngadu ke saya soal permasalahan seperti itu. Karena apa? Karena yang paling bertanggung jawab atas proyek itu, atas bidang itu adalah Anda sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Karena Tiang juga sibuk dengan urusan yang sesuai dengan bidang saya jauh lebih sibuk. Nah, seperti itu, ya.
Nah, kemudian mungkin itu sudah mengena ketika ada permasalahan di proyek, anggap aja masalah. Yang tidak bisa terselesaikan kan masalah namanya ya. Kalau sudah bisa terselesaikan, nggak usah dibicarakan lagi. Nah, itu. Nah, kemudian yuk sekarang kita keluar dari Ainer ya, berarti eksternal sekarang ya. Itu tugas pokok kita di MBS ya. Nah, jadi kita menjadi tim yang solid. Sekarang kita mempunyai tanggung jawab keluar itu apa? Melakukan sebuah kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban adalah kepada owner. Karena owner itu sudah juga melakukan kewajiban kepada kita. Akunting yang tahu, bendahara yang tahu. Beliau sudah membayar kepada kita. Nah, sekarang kitalah yang akan melakukan memenuhi kewajiban kepada owner. Layani owner sebaik-baiknya. Berkomunikasi dengan owner sebaik-baiknya, jangan sampai owner itu kecewa. Layani secara profesional, ada SOP yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Makanya di setiap pekerjaan itu ada gambar. Di setiap pekerjaan itu ada gambar. Kalau contoh, proyek di Kuta ada gambar, proyek di Sesetan ada gambar, proyek di apa namanya itu di Persik ada gambar. Proyek di mana-mana pun ada gambar. Setiap proyek ada gambar. Yang saya maksudkan profesional, pelajari dulu gambarnya. Kalau tidak paham, tanyakan kepada teman-teman yang barangkali lebih paham. Kalau misalnya tidak paham lagi teman-teman semua, tanyakan kepada saya. Nah, jadi aplikasikanlah bangunan itu sesuai dengan gambar. Itu yang saya maksud dan sesuai dengan SOP. Standar operasional prosedur. Ya, prosedur ya. Nah, jadi tentu membutuhkan sebuah komunikasi yang santun, etika yang baik kepada owner, kepada anak buah. Itu kewajiban kita kepada owner. Ya, sekali lagi kita berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kualitas yang terbaik sesuai dengan standar kita, sesuai dengan SOP. Kalau misalnya owner minta di luar daripada gambar standar kita, sesuai dengan sudah disepakati, itu wajib dikomunikasikan. Pertama, tentu komunikasi dengan owner. Jangan sampai ketika owner itu bertanya, jawabannya tidak tahu. Itu konyol. Harusnya kitalah yang paling tahu. Kalau di lapangan kita orang paling tahu. Oh, tiang tanuning bagaimana kesepakatannya sama Pak Man. Itu konyol. Tidak boleh begitu. Jadi, kalau tidak bisa menjawab, saya contohkan. Kalau misalnya tentang plafon. Anggaplah tentang plafon. Contoh ya. Owner itu minta, oh plafonnya bagaimana nih nanti? Kapan selesainya? Itu kan pertanyaan sederhana dari owner. Kalau memang kita tidak tahu, jadi jawab aja, maaf Bu, tiang masih koordinasi dengan Pak Man. Jangan bilang yang tidak tahu. Kalau misalnya barangnya belum datang, oh tidak ada, tidak dikirimkan barang. Jangan seperti itu. Kami masih mengusahakan. Pak, kami masih mengusahakan, masih diproses, mohon bersabar dulu. Itu jauh lebih baik jawabnya ketimbang tidak ada. Oh tidak ada dikirimkan dari kantor. Kantor itu kan punya kita, MBS itu kan kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi agar owner itu seperti tidak mendapat jawaban sebuah jaminan yang bersifat meyakinkan. Itu yang saya maksudkan. Artinya kita ini MBS, ingat kita ini MBS. Seperti itu. Kalau ada sesuatu yang belum kita ketahui, masih dikoordinasikan, kami masih mengusahakan. Pertanyaan itu jawaban itu jauh lebih baik daripada kita bilang tidak tahu. Kalau kita bilang tidak tahu, berarti kita bukan MBS, berarti kita bukan bekerja. Seperti itu. Baik itu pengiriman maupun jenis materialnya. Begitu caranya ya. Nah, jadi dengan jawaban seperti itu kita dianggap profesional, kita solid di sini. Oh itu tugasnya kantor ngirim, gimana ini kantor?
Kantor itu kan kita, kantor itu kan punya kita. Jadi jangan memonjokkan ini itu gitu maksudnya ya, adalah kita. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, jadi dan satu lagi, jangan pernah mengatakan sesuatu yang belum kita ketahui. Hati-hati bicara kepada owner. Kalau memang tidak tahu, bilang aja, "Oh maaf, saya belum paham soal itu. Saya akan coba koordinasikan." Jauh lebih baik daripada kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui asal bunyi ya, asbun ya. Itu akan mempermalukan diri sendiri dan juga akan merusak reputasi kita. Bagaimana caranya menunda pertanyaan itu? Kalau jawab itu dibutuhkan, bilang aja, "Maaf." Nah, seperti itu. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, jadi pada prinsipnya mari kita sering-sering berkoordinasi untuk melayani owner itu sesungguhnya. Owner itu membutuhkan sebuah kenyamanan, jaminan kenyamanan agar dia nyaman. Dan apa yang dibutuhkan oleh owner itu tentu bisa beliau dapatkan. Nah, begitu. Ini salah satu etikanya kurang bagus nih kalau nelpon ya. Mending ditolak dulu teleponnya, ditutup dulu, lanjut ke sini. Ini ciri-cirinya udah nggak sportif ini. Kalau memang kita rapat, selankan telepon, kita rapat. Ya, menerima telepon memang ini otaknya aja udah di luar nih. Kita ajak ngomong penting ini keluar. Jadi artisnya sama aja keluar dari MBS kan begitu. Baru aja saya ngomong tadi. Selankan dulu seperti apa, maaf. Kalau menerima telepon, maaf saya lagi rapat. Bisa nggak lebih dewasa gitu loh maksudnya. Ini seperti saya ngajarin anak kecil jadinya. Itu satu contoh ya. Oke, next. Lain kali tidak boleh begitu ya. Ini rapat. Jawab telepon saudara, maaf. Sebentar lagi saya telepon balik. Ini masih ada rapat. Itu salah satu etika ya. Etika itu penting juga. Hargai orang yang kita. Kalau kita ngomong sama owner, ini hubungannya dengan telepon juga. Jangan pernah main HP ketika kita ngomong sama owner. Fokus kepada owner apa yang dia katakan. Tatap matanya. Ya, jangan pernah main HP, owner ngomong, kita main HP, itu sama dengan tidak menghargai. Sama dengan kayak saya itu, kalau Anda itu main-main, saat saya ngomong, mengedukasi itu Anda main HP, itu sama artinya. Tidak menghargai orang bicara. Itu ya etika ya untuk di proyek. Kalau kita ngomong sama owner, tidak boleh main HP. Next, nanti ketika pembicaraan sudah selesai, atau barangkali sudah keluar dari hal prinsip itu, baru kita yang lain-lainnya. Itu yang saya maksudkan. Ini salah satu etika juga ya. Nah, kemudian tadi masalah pelayanan kepada owner. Nah, kemudian ketika di lapangan kita dihadapkan satu kepada owner, yang kedua kepada pekerja. Oke, tidak mudah mengurus pekerjaannya walaupun kita subkon ya. Ini anak-anaknya menghadapi orang-orang yang keras kepala di lapangan. Saya tahu, saya orang lapangan. Keras kepalanya minta ampun. Kalau misalnya tidak punya otak, betul. Banyak yang nggak punya otak. Makanya ada di celananya itu dituntut tidak menguek karirnya. Kenapa? Agar otaknya itu angin. Itu prinsipnya. Artinya apa? Dia nggak punya otak. Ada nggak orang punya otak? Ada. Itu dianggap tidak punya otak, walaupun dia punya otak, tapi nggak dipakai otaknya, itu dikategorikan tidak punya otak. Menghadapi orang seperti itu, ya. Tapi kita jangan main kekerasan ya, karena itu melanggar HAM ya. Kasih aja kata-kata yang tegas gitu loh maksudnya. Kalau memang itu akan mengganggu stabilitas kita di proyek, keluarkan aja. Akan mengganggu kenyamanan stabilitas di proyek itu, mengganggu proses kelancaran proyek. Cut aja. Masih banyak kok yang butuh makan. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, jadi tidak mudah memang menghadapi orang-orang keras kepala, tidak disiplin seperti itu. Memang sih kita tidak bisa menginginkan orang lain itu seperti yang kita inginkan. Paling tidak ada standarnya. Kalau orang
proyek begini, saya tidak punya etika. Begitu yang saya maksudkan. Jangan pernah berharap orang lain itu seperti yang kita inginkan. Jangan pernah seperti itu. Paling tidak dekatilah. Enbo tadi aja saling asah asih asuh, sarang sorong, saling pengertian, itu yang saya maksudkan ya. Tiang tidak sekejam itu juga, enggak juga. Saya justru orang yang loyalitas. Saya jauh percaya itu pakai hati. Saya justru hati yang paling relevan. Nah, seperti itu. Jadi untuk tukang-tukang menghadapi tukang, jadi ada rahasia aja. Jangan pernah berkata-kata kasar di jam-jam. Berkata kasar tidak boleh, tapi cara menghadapi itu dengan cara yang santun, tapi agak pedas tidak apa-apa. Ya, karena itu akan bahaya nanti. Nah, seperti itu. Nah, jadi mengeluarkan kata-kata yang agak seperti apa ya istilahnya mengedukasi, memerintah itu. Hindari jam-jam kritis. Yang saya maksudkan jam-jam kritis itu seperti dari jam 11 sampai jam 12 jam kritis itu. Itu perutnya lapar itu bisa tersinggung oleh orang. Ya. Kemudian dari jam 4 sampai jam 5 itu hindari itu. Itu perutnya lapar itu. Kadang-kadang bisa emosi dia. Hindari hal itu. Itu yang saya maksudkan. Itu salah satu strategi. Kalau misalnya kita langsung memerintah tukang, siapapun di proyek pasti begitu lapar jam sekian. Itu ilmunya ya. Nah kemudian kalau misalnya tadi saya sampaikan ke owner kita mempunyai kewajiban, ke bawah baik kepada subkontraktor, kepada pemborong kita mempunyai hak. Itu yang saya maksudkan. Apa hak kita? Sebelum mereka bekerja di kantor, di proyek ya, tentu mereka menandatangani kontrak namanya di kantor. Surat perjanjian kerja, semuanya sudah terurai di sana. Harganya, waktunya sudah terurai di sana. Ya. Nah kemudian kita di lapangan itu menuntutlah hak kita, hak MBS dituntut sekarang. Apa yang kita tuntut kepada pemborong dan pekerja? Pekerjaan yang baik. Baik, kita berhak menerima pekerjaan yang baik agar kita bisa mempersembahkan pekerjaan yang baik ke owner. Tuntut mereka bekerja yang rapi. Kenapa? Karena kita harus mempersembahkan, melakukan kewajiban ke owner pekerjaan yang rapi. Terus kalau tidak rapi pekerjaannya, terus siapa yang suruh merapikan? Emang owner mau menerima pekerjaan berantakan? Kan nggak mau. Itu yang saya maksudkan. Itu hak kita menuntut pekerjaan itu baik. Menuntut pekerjaan itu agar rapi ya. Nah, seperti itu agar bisa kita mempersembahkan yang baik dan rapi kepada owner. Nah, inilah tugas kita, peran kita menuntut, meminta hak kita. Jangan pernah ngomong kewajiban tukang. Nah, seperti itu. Kewajiban apa istilahnya dia itu kewajibannya dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Akuntan yang memenuhi. Keuangan. Kita berhak menuntut pekerjaan yang rapi dan baik, tapi kita berkewajiban membayar beliau. Nah, setelah membayar, beliau sudah akan mengajukan kasbon misalnya atau bayaran ke pelaksana. Dulu dia minta laporan atau permohonan ya, dia permohonnya ke sana, kemudian diteruskan ke akunting, ke kantor. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nanti akuntingnya akan memproses bersama staf di kantor. Memproses. Bagaimana caranya memproses? Itu urusannya akunting. Apakah penyesuaiannya dengan prestasi misalnya? Atau menyesuaikan dengan nominal ya. Kuantitas nominal yang sudah kelayakan maksudnya. Berapa layaknya beliau dikasih kasbon? Berapa layaknya beliau dibayar? Itu akan disesuaikan oleh akunting. Karena ini harus balance. Kelebihan uang juga tidak boleh, kekurangan uang juga tidak boleh. Ini harus dimanage secara profesional. Itu yang saya maksudkan. Artinya, ketika kita menjadi pelaksana di lapangan, cukup kita melaporkan ke akunting bahwa orang ini mau kasbon sejumlah berapa gitu misalnya. Komunikasikan di sana. Ya enggak dia mengajukan kasbon misalnya prestasinya 2 juta.
Kalau dihitung-hitung ya 2 juta. Terus dia mengajukan kasbon 2,5 juta. Itu tidak layak. Kenapa? Karena disinilah tugas kita menghitung sekarang. Menghitung prestasi. Hitung prestasi berapa kelayakan dengan kasbon. Ketika itu layak, ajukan ke Akunting. Nah, Akunting konfirmasi kepada pelaksana ini layak apa enggak. Bagaimana prestasinya. Nanti akan ditanya. Bila perlu, sertakan prestasinya. Kelayakannya sekian Bu Akunting. Begitu. Layaknya pemborong ini kasbon sebanyak sekian. Ini prestasinya. Jangan lebih. Nanti akuntingnya artinya apa bisa membuat keputusan. Tentu akunting juga tidak akan serta-merta nanti akan merealisasikan uang tanpa komunikasi bendahara. Tanpa komunikasi tiang. Lalu, wajib mengeluarkan uang. Ya, next kita akan jadi jangan sampai itu kebablasan lagi. Nah, kemudian sekali lagi saya tegaskan kewajiban kita itu kepada tukang adalah menuntut menagih hak MPS. Apa yang kita tagih? Kerjaan yang rapi, pekerjaan yang layak, dan juga kuantitas yang sesuai dengan perjanjian. Bila perlu tanya kapan selesainya ini, kapan selesainya. Misalnya tukangnya kalau misalnya libur tanya. Jangan sampai owner menelpon saya, kenapa tukangnya libur? Jangan sampai begitu, karena sampai ownernya menanyakan kepada saya tukangnya libur, itu artinya Anda tidak berfungsi di bawah. Ngapain? Di lapangan. Masalah tukang libur, masalah tukang tidak bekerja, apapun itu permasalahan Anda yang tahu di lapangan, ya selesaikan itu. Kalau tukangnya libur misalnya, pastikan liburnya kenapa? Berapa hari? Kalau terus berulang-ulang kita membuat inisiatif. Kalau memang kita tidak mungkin bergantung kepada satu tukang. Kalau benar tukang aja cari yang lain. Kalau memang dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Karena apa? Karena kita mempunyai tanggung jawab besar ke owner itu menyelesaikan. Itu maksudnya. Jangan sampai di belum kemarin lah. Oke, saya maklum dengan saya juga orang sering ada acara. Tapi kalau itu terlalu sering sekali mengabaikan tanggung jawab, ya itu kan alasan namanya. Itu yang saya maksudkan. Kejar. Kalau memang tidak mampu, cut aja, carikan yang lain. Itu yang saya maksudkan. Jadi MBS ini tidak boleh bergantung kepada satu orang, tidak boleh. Karena kita mempunyai misi besar. Apa misi besar kita itu? Menyelesaikan proyek. Nanti kalau proyek tidak selesai, kita bersentuh dengan hukum. Itu. Nanti hukum yang bicara. Di samping memang juga dia tidak akan percaya kepada kita. Intinya bagaimana caranya agar owner ini percaya kepada kita. Kita adalah perusahaan yang memang perusahaan yang sportif. Perusahaan yang bukan abal-abal ya, perusahaan yang bisa menjamin mengaplikasikan sesuai dengan harapan beliau. Itu pada prinsipnya. Nah, jadi kitalah bekerja keras di sini ya. Nah, itu wajib, harus, itu syarat pokok. Nah kemudian itu mengenai hak yang harus kita tagih kepada subkontraktor. Nah kemudian penggunaan material juga. Pastikan material-material yang diorder itu ya, yang sudah direalisasikan di lapangan itu penggunaannya efektif, efisien. Efektif yang saya maksudkan itu janganlah terlalu banyak sia-sia ya. Kalau memang saya contohkan menghabiskan besi 8 batang. Jadi besi 8 batang itu betul-betul memang efektif penggunaannya. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi kalau memang penggunaannya sudah efektif, tentu kita secara umum akan diberikan istilahnya sesuai ekspektasi, begitulah ya penggunaan yang efektif. Efisiennya seperti apa? Ya jadi jangan berlebihan lah.
Kalau memang menghabiskan dalam penghitungan untuk besi 10 batang gitu misalnya, atau semen lah 50 sak gitu misalnya. Yang kita maksudkan efisien itu pergunakan semen itu dalam kesehariannya itu sebaik-baiknya. Jangan sampai semen ada yang mati. Jangan sampai semen itu dipakai oleh tukang berlebihan. Jadi kalau semen ada yang mati, penggunaan semen yang berlebihan, yang tidak efektif. Jadi tentu dari 50 sak yang kita bayangkan tadi itu bisa saja menjadi 51, 52, 53, bahkan 60. Itu kalau sampai itu terjadi, itu tidak dimaksud dengan efisien. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, seperti itu. Hitung bahwa barang-barang yang kita kirim di proyek itu betul-betul digunakan. Tidak ada istilah reject. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu sangat selektif sekali di lapangan itu. Ada barang-barang yang sifatnya puing gitu istilahnya. Atau barang-barang yang tidak berguna. Kalau memang barang-barang itu tidak berguna, singkirkan dia. Posisikan dia dalam satu tempat agar barang yang tidak berguna ini tidak akan mengganggu aktivitas orang bekerja. Batako misalnya, kalau memang tidak ada fungsinya batako yang tergeletak satu batang itu, satu biji itu ya, suruh ambil batako itu, taruh di tempat yang memang kita porsikan. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi tidak ada barang yang tidak terpakai itu nganggur istilahnya. Tergeletak begitu saja, tidak boleh. Apalagi sampah. Kebersihan penting. Jadi cara Anda bekerja itu menentukan hasil. Ingat itu. Dan juga di sana menentukan kepribadian kita. Kalau kita orangnya jorok ya, tidak peduli. Ya jangankan menyelesaikan pekerjaan besar, menyelesaikan pekerjaan kecil aja tidak mampu. Itu kan sama dengan mimpi. Dari sampah aja. Di proyek itu kalau memang sampah, taruh di tempat sampah. Kalau memang dia puing, taruh di tempat puing. Jadi ownernya saya pikir kalau tidak suka juga dengan ini. Dengan barang-barang yang tidak istilahnya efektif seperti itu. Pastikan ya sampah kumpulkan bersih sore itu biar bagus. Seperti itu. Jadi mulailah menata dari diri sendiri, mulai dari hal kecil terlebih dahulu, baru kita ini semakin meluas. Saya yakin dengan edukasi seperti ini sedikit kita akan mengalami sebuah perubahan yang membaik tentunya ya. Dan ini akan berguna untuk diri sendiri pada prinsipnya, dan ini akan menular kepada MBS juga, dan juga menular kepada keluarga di rumah barangkali. Mulailah dari diri sendiri, dari yang terdekat lah dulu. Hidup bersih, suportif, jujur, bertanggung jawab. Jadi itu akan melebar, meluas nantinya sampai ke masyarakat. Dan Anda akan menjadi pribadi yang kaya. Kaya itu tidak diukur seberapa besar punya uang. Seberapa besar Anda punya kekayaan, enggak. Kayakan mental dulu, persiapkan diri dulu menjadi orang yang kaya. Jadi orang kaya itu hanya, kekayaan itu hanya bisa mampir kepada orang yang siap. Jadi persiapkan diri itu, mental itu harus mental kaya dulu. Mental itu mental sportif. Jadi nggak mungkin Anda tidak siap kaya diberikan kekayaan, emang siapa yang ngasih kekayaan? Nggak mungkin. Begitu juga menghargai. Anda tidak mungkin dihargai oleh orang lain kalau tidak bisa menghargai diri sendiri. Itu pada prinsipnya. Nah itu secara umum saya sampaikan. Mari kita mulai dari sekarang, ada hubungannya dengan tadi menjatuhkan pilihan kepada MBS. Mulailah dari diri sendiri dulu. Nah kemudian berlanjut, jadikan tempat kerja kita ini adalah tumpuan. Ya, tumpuan kita untuk melanjutkan proses kita bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Jadikan ini sebuah tumpuan dan mengembangkan diri. Itu prinsipnya. Nah sekarang jujur, saya menginginkan teman-teman ini adalah menjadi karyawan yang ABC.
Anda yang mana? Silahkan Anda pilih. A itu saya ingin orang yang agresif. Gitu loh maksudnya. Yang saya maksudkan tipe A ini. Jadi tidak selalu menunggu apa yang diperintahkan. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Pak, saya ngapain sekarang? Itu bukan tipe A. Jadi, Pak, saya sudah begini, terus saya punya ide begini, terus selanjutnya akan endingnya seperti ini, biar lebih baik, bla bla. Itu yang saya inginkan. Itu yang berbeda dengan tipe A. Jadi, lakukan dulu, ya. Jangan suka melapor kepada saya, apalagi melaporkan orang lain seperti itu, ya. Tipe A itu adalah agresif, ya, agresif. Jadi gak banyak nanya, dia tahu melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu. Nah, kemudian ada tipe B, tipe yang biasa-biasa saja. Kalau disuruh ke proyek, dia ke proyek. Baru kalau ditanya, baru dia menjawab. Itu tipe biasa-biasa saja, kelebihan tidak punya. Rutinitas itu artinya. Nah, begitu, tanggung jawab dia proyek, pagi dia ke proyek. Entah dia ngapain di proyek. Terus sudah jam 5 pulang dia jam 5. Lebih sedikit pun enggak mau. Pulang dia jam 5. Itu tipe biasa-biasa saja. Itu sebenarnya saya tidak suka seperti itu. Apalagi C, tipe C itu tipe B tadi ya. Tipe yang biasa-biasa saja. Tipe C sekarang capek deh itu namanya. Kalau disuruh ke proyek baru udah ke proyek. Suruh ini baru dia melakukan. Kalau tidak disuruh apa-apa dia diam. Itu capek deh itu. Jujur saya nggak suka gitu loh maksudnya. Yang saya suka itu tipe A. Nah sekarang apa konsekuensinya dari yang saya uraikan tipe A, B, C itu bukan saya yang rugi. Karena saya berani di sini dalam meeting ini saya ngomong tanpa Anda MBS itu akan baik-baik saja. MBS itu akan tetap baik-baik saja. Karena apa? Saya tidak akan tergantung kepada Anda satu orang. Gitu loh maksudnya. Saya itu tergantung kepada tim. Jadi kita MBS ini mencari tim yang solid. Itu yang saya maksudkan ya. Nah jadi apa konsekuensinya ketika kita itu bertipe A. Ketika kita bertipe B. Ketika kita bertipe capek deh. Ketika kita bertipe A, jadi mental kita itu menjadi mental kaya. Kita menjadi seorang yang agresif. Kita menjadi pribadi yang anggun. Kita menjadi entrepreneur nantinya. Keluarga kita akan sejahtera. Bahagia. Kita cukup finansial. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan karma, ketika Anda melakukan kebaikan, ketika Anda menguntungkan orang lain, Anda tentu akan mendapat imbal balik. Seperti itu. Memang di gaji itu terlihat tertera, jelas nominalnya berapa? UMP ya. Tapi MBS itu tidak diam. Kalau memang Anda tipe A, bisa saja Anda mendapat gaji 10 juta. Bisa saja Anda mendapat 20 juta, 25 juta, 50 juta. Saya sanggup menggaji itu. Asalkan berikan MBS itu 2, ada saya kasih 1. Mau nggak? Itu yang saya maksudkan. Jangan berpikir bahwa kita hanya mentok seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Ya, MBS itu mau bisa ngasih. Kasih MBS itu 2, saya ada kasih 1. Tapi jangan ngasih MBS itu setengah, tapi ada minta 1. Itu memanfaatkan namanya. Saya juga bukan orang bodoh. Itu yang saya maksudkan. Itu tipe A. Mungkinkah mengembangkan diri? Sangat mungkin. Mungkinkah saya mendapatkan gaji yang banyak? Sangat mungkin. Tunjukkan prestasinya. Apa yang Anda bisa lakukan. Tapi jangan berpikir apa yang bisa didapatkan. Itu salah, keliru. Nah, itu yang saya maksudkan. Kalau Anda tipe A, penghasilnya tak terbatas. Anda akan menjadi seorang entrepreneur. Anda akan menjadi seorang yang memiliki mental kaya. Itu ketika tipe A. Ayo berlomba menjadi tipe A. B sekarang. Tipe B biasa-biasa saja. Artinya ketika kita biasa-biasa saja, maka orang lain biasa-biasa saja. Ya kalau tidak kerja ya dicorek. Kalau memang penghasilannya berapa misalnya tertera di sana, ya sekian saja didapat. Jadi itu kan meneton. Mampukah itu akan berkembangkah itu? Tidak. Mana mungkin penghasilan akan berkembang. Anda aja tidak berkembang.
Mana mungkin MBS itu memberikan reward kepada Anda. Anda aja tidak mau memberikan, tidak loyal kepada MBS. Itu yang disebut dengan karma. Apalagi tipe C, capek deh itu. Jangan-jangan Anda dikeluarkan dari MBS. Orang susah mencari pekerjaan, Anda dikeluarkan, malu dong. Kan begitu. Susah orang mencari pekerjaan, bawa ijazah ke sana, ke kantor ini, masuk ke kantor Anda, masuk. Ternyata Anda dikeluarkan. Yang salah siapa? Salah siapa ini? Jangan salahkan perusahaan, salah Anda. Itu capek deh. Bukan tidak mungkin akan keluar. Dikeluarkan oleh MBS. Ketika merasa tidak diperlukan. Itu maksudnya. Ini penting. Tapi jangan pernah berpikir, kalau saya ngomong di kantor, yuk kita profesional. Sekarang ini kita MBS profesional. Untuk apa? Untuk agar MBS itu menjadi pribadi atau menjadi perusahaan yang dipercaya. Dan kita numpang menjadi pribadi yang berkembang nantinya. Seperti itu. Walaupun saya ngomong keras, tapi ini profesional. Jangan pernah tersinggung dengan personal saya. Saya mandi jak ketut. Ini anak saya. Ini sahabat saya. Nyoman sahabat saya. Itu adik saya. Wayan sahabat saya. Itu maksudnya. Apapun kapasitas Anda di sini, ketika Anda masuk dalam MBS, yuk kita profesional. Itu yang saya maksudkan. Ya, itu yang saya maksudkan. Jangan bawa-bawa hubungan status sosial di sini. Status hubungan darah apalagi. Kalau memang saya harus marah, saya marahi. Gitu loh maksudnya. Ya, ini profesional. Tapi jangan pernah tersinggung saya. Ketika saya berbicara profesional, jangan dimasukkan ke personal. Prinsip barang siapa yang memasukkan ke hal-hal profesional ke yang sifatnya personal, mungkin ada konslet di otak Anda. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah baru saya ngomong begini, dalam status saya sebagai direktur CP Mulia Balistel ini Anda benci sama saya. Kalau sampai Anda benci sama saya, mungkin Anda yang salah. Harus diurus otaknya itu. Tapi kalau hubungan personal, ini anak saya, ini adik saya, sahabat saya, ini sahabat saya, itu sahabat saya. Kita bersahabat. Jangan sampai hubungan persahabatan itu akan diganggu oleh yang sifatnya profesional. Itu yang saya maksudkan, mana profesional, mana personal. Jadi dengan bisa kita memilah, hidup kita akan enjoy. Kita tidak akan pernah sakit hati kepada siapapun. Ya, itu prinsipnya. Ya, bro ya. Itu semuanya. Nah, itu saya pikir untuk di lapangan. Ya. Nah, kemudian hal-hal lain yang bersifat prinsip, misalnya tentu bisa kita bahas di lain waktu. Sekarang ada hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis sekarang jadi misalnya di proyek begini, kita disiplin sekarang. Perlu saya sampaikan, di grup tadi sudah diumumkan ya tentang kehadiran kita. Ini salah satu disiplin ya. Ketika teman-teman, coba dijelaskan untuk tata tertib kita karena dari proyek ya. Untuk tata tertib kita naik selanjutnya itu kan saya sudah sempat sampaikan kemarin tadi pagi itu kita wajib mendownload kamera GPS dan setiap kita baru pertama kali datang maupun ke kantor atau ke proyek kita wajib melakukan foto selfie di proyek mana kita itu wajib. Di sana juga udah nanti tertera untuk UTS-nya itu di mana. Untuk yang kedua itu saat pulang jam kerja juga kita wajib untuk melakukan foto selfie kirim ke grup. Itu untuk melatih kedisiplinan diri sendiri kita. Mulai dari sana. Semoga MBS nantinya bisa berkembang dan karyawan semua juga untuk staff-staffnya bisa efektif lah ya pekerjaannya ya. Biar nggak ada yang taunya dia di mana tapi bilangnya di mana gitu. Biar nggak ada yang seperti itu. Dia bilangnya di proyek tapi nggak di proyek. Dengan cara itu semoga kita bisa disiplin untuk diri kita masing-masing. Ya itu untuk
GPS tadi ya. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang karena ini itu sudah bisa dipahami ya untuk GPS-nya. Yang saya maksudkan bukan hanya di proyek ya, tapi di kantor juga. Siapa yang di kantor itu berlaku untuk semua ya. Tapi saya maaf mungkin karena saya terlalu sibuk barangkali karena prinsipnya begini untuk saya sendiri ya. Walaupun saya berada di luar, maksudnya bukan di kantor atau bukan di proyek, saya selalu memikirkan ini. Saya tidak bisa ikut seperti itu. Kecuali memang saya di kantor, saya pasti berusaha untuk upload ya. Tapi kalau saya soal memikirkan, jiwa saya itu melekat di MBS. Dimanapun saya berada, MBS itu ada di otak saya. Itu ya. Jadi baik itu ketemu owner, kadang-kadang kita kan malam juga ketemu owner. Nggak mungkin lah ya. Nah jadi itu ada perkecualian lah. Seperti itu. Nah, jadi itu sudah bisa dipahami baik di proyek maupun di kantor. Mengawali dan mengakhiri sebuah kegiatan wajib foto selfie. Nanti akan diupload masing-masing ya di grup. Ya. Itu juga untuk absennya kita nanti. Ya. Saya bakalan melakukan absen dari foto selfie-nya kalian. Bila tidak upload? Bila tidak upload foto selfie, kita anggap manajemen di kantor menganggap bahwa kalian itu tidak masuk kantor atau tidak ke proyek. Ya, itu ya. Jelaskan. Oke, dah. Nah, itu hal teknis yang baru. Itu meningkatkan disiplin sebenarnya ya, meningkatkan kedisiplinan. Jadi yang kemudian hal-hal teknis mengenai kasbon di proyek, khusus untuk proyek ya. Kalau saya contohkan Pak Nyoman, di proyek kita kan mungkin beberapa punya subkon ini ya di proyek. Proyek yang Pak Man tangani maksudnya ya. Ketika dia kasbon, misalnya kasbon, dia tuh wajib edukasi dia ya, wajib melapor kepada Pak Man dan menilai kelayakan kasbonnya, berapa jumlahnya. Tentu itu akan matching harus dengan prestasi ya. Itu berlaku untuk semua proyek. Ya, kalau misalnya kasbon, jangan ke kantor dulu ngomong ke accounting, tapi ngomong ke saya dulu. Ini adalah Anda ini pimpro-nya di sana. Pimpro-nya di proyek itu di mana itu? Di Persek ya. Kalau pimpro-nya di Persek ya Tut. Kalau pimpro-nya di Kuto ya Pak Man. Kalau pimpro-nya di mana pun Wayan. Jadi apapun yang berhubungan dengan proyek, apakah itu uang, material itu Anda menjadi pimpro-nya bertanggung jawab. Matchingkan dulu di sana. Masalah kasbon misalnya. Harus lapor dulu ke pimpro. Nanti pimpro-nya yang ke accounting. Ya, ke accounting. Nanti kami di kantor akan memproses itu. Masalah kelayaannya. Istilahnya bukan proses ya. Ya, boleh dikatakan merevisi istilahnya ya. Kita akan revisi nanti dikoordinasikan di kantor. Seperti itu. Mengenai kelayakan. Kalau memang layak, ya layak. Gitu. Kita juga tidak boleh menghambat sebuah proses. Nggak boleh juga. Nanti kalau sedikit kita berikan, tentu proses akan terganggu. Nah, seperti itu. Yang penting ideal. Itu nanti ya. Jadi, masalah kasbon itu wajib kepada pimpro-nya masing-masing. Itu untuk finansial. Material begitu juga. Hitung material apa yang dibutuhkan biar efektif, efisien penggunaannya ya. Terus kemudian hitung butuhnya berapa. Silakan. Kalau sudah, tentu tidak bisa sendiri menghitungkan, komunikasi dengan pemborong, menor. Apa kebutuhannya bla 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 bla, sesuaikan. Setelah itu sesuai dengan kebutuhan, order ke kantor. Seperti itu nanti kantor memproses, mengcross-check kembali. Oh benar nggak kebutuhannya ini, benar nggak kebutuhannya ini. Kalau sudah oke, dikirim. Jadi untuk efektifnya itu jangan materialnya baru habis, baru kita order. Salah juga. Kita memperhitungkan, inilah tugas kita memikirkan kiranya berapa jumlah tukangnya, ketersediaan material itu sampai kapan. Intinya jangan sampai material itu habis, tukangnya nganggur. Itu ya di menit lah itu. Ya, itu yang saya maksudkan. Dan kemudian penggunaan material tentunya sudah dibahas tadi. Ya, seperti itu ya. Nah, itu prinsipnya. Nah, kemudian
Itu mungkin secara umum yang ada lagi pertanyaan, ada lagi yang perlu disampaikan untuk itu? Udah sih untuk itu, jangan aja terlalu nada buat muter barang, apalagi kalau pastir itu kan, susah lah carinya jauh gitu di Karangasem. Kalau kita order sekarang nggak mungkin dia bisa bawa sekarang gitu. Untuk nanti selanjutnya tolong order pasir, batu atau koral itu H-1 itu. H-1 terlalu pepet juga. Paling tidak H-3 lah. Ya, H-2, H-3 lah. Biar kita juga bisa mempertimbangkan batunya, untuk jamnya juga pastiin jam berapa mau didatengin, biar saya juga enak ngomongnya sama dagangnya gitu, datengin jam segini gitu, jadinya biar aman gitu kita. Itu ya. Jadi untuk pasir dan lain sebagainya itu paling tidak H-3. Jangan sampai terhambat, habis ya. Nah, dan kemudian itu kan pengadaan namanya. Ini kualitas sekarang. Kalau memang pasirnya itu buruk ya, merah misalnya tidak layak, balikin saja. Jadi Pimpro ini mempunyai kewenangan untuk nolak itu. Mempunyai kewenangan. Kenapa? Nanti daripada dikomplain sama owner, lebih baik kita yang mengkomplain. Daripada kita rugi nanti setelah terpasang, nanti komplain dan lain sebagainya, nanti dibobok dan lain sebagainya, itu mendingan masih mentah kita tolak. Nanti kita rugi, bukan hanya pasir kita rugi semen juga. Tenaga juga, gitu lah maksudnya ya. Kalau memang kualitas barang itu tidak sesuai standar yang pada umumnya yang kita inginkan, tolak aja. Jangan diberikan kemudahan-kemudahan tukang material itu asal bawa material, asal laku. Karena konsepnya begitu nota itu sampai di kantor secara digital, langsung dibayar. Kita tidak pernah ngebon sampai 5 menit pun kita tidak pernah ngebon. 5 menit loh itu, nggak pernah di satu hari, nggak pernah. Begitu nyampe ininya asal sudah sesuai langsung terbayar. Jadi kita tidak ngebon. Nah, inilah yang kita maksudkan saling mengawasi ya. Materialnya tidak usah main terima saja. Cross check itu kebenaran barangnya, baik mengenai kualitas maupun kuantitas. Kalau semen kita order 50, benar nggak ini 50? Semennya Gresik gitu misalnya, benar gak ini Gresik? Kan begitu, jangan sampai asal terima, kita ngidam gitu misalnya, tekan kan gitu misalnya, nggak boleh begitu. Ya nanti kalau MBS merugi, itu sama dengan Anda yang rugi. Itu yang saya maksudkan ya. Nah, jadi semua tim ini harus memang sulit. Pastikan bahwa perusahaan ini milik Anda. Dan Anda akan cari nafkah di ini, itu, di MBS. Ya, itu prinsipnya. Itu salah satu cara kita bertanggung jawab. Secara teknis sudah, ya mungkin banyak hal yang perlu kita bahas nanti next di lain kesempatan. Pada prinsipnya apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai terakhir ini tolong dipikirkan, ditelaah dan kemudian dilaksanakan. Ini memang wadahnya adalah MBS, tapi sesungguhnya ini adalah edukasi untuk menguntungkan diri sendiri. Seperti itu ya. Ini adalah pendidikan. Tidak, kalau Anda seminar belum tentu mendapatkan edukasi seperti saya. Di mana Anda akan seminar? Berapa harus bayar? Ini mendidik pribadi ya. Seperti itu. Jadi kantor juga belum saya sampaikan karena di lapangan di kantor. Di kantor tolong dibantu nanti masalah manajemen akunting ya. Kalau memang berkas-berkas yang ada itu yang hubungannya dengan owner, dokumen yang saya maksudkan itu pastikan itu tersusun rapi, baik fisik maupun digitalnya. Digital dan fisik itu harus sinkron. Ada digitalnya, dokumen secara digital, ada dokumen secara fisik. Seperti itu. Jadi kalau ada masalah dalam sebuah proyek, kalau kita mengevaluasi, itu mudah, filenya mudah ditemukan. Bagaimana caranya menyusun file-file itu agar mudah kita temukan. Dan file dokumen, file secara digital, itu juga ada di fisiknya. Seperti itu. Ya, itu kemudian
Itu memang harus rapi ya, memang harus rapi. Cross check apalagi yang kurang. Nah, seperti itu. Buat serapi mungkin dan semudah mungkin ditemukan. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya kalau pas saya ke kantor, saya mau cross check, saya mau menanyakan apa, mudah dicari. Jangan pernah bilang, oh maaf, di mana nih ya, di mana ya. Itu konyol. Kumpulkan file-file itu, kumpulkan satu ini. Jadi kalau sudah berkumpul termasuk gambar kerja ada di sana, termasuk Google Map juga. Kalau tukang misalnya butuh Sherlock ya, simpan aja, sip di sana Sherlocknya atau di handphone. Begitu orang minta proyek A misalnya Sherlock, kita langsung bisa ngasih. Apapun yang dibutuhkan bisa kita kasih. Ya. Nah, kemudian itu untuk di accounting, di administrasi. Pastikan file-file itu, dokumen-dokumen itu tertata rapi. Dan pastikan juga dokumen itu adalah legal ya. Ada tanda tangannya harus wajib. Itu untuk di kantor. Nah kemudian siapapun yang ke kantor, di kantor ya, wajib menjaga kebersihan. Kita tidak mempunyai istilahnya cleaning service. Accountingnya ini bukan cleaning service, bendaharanya bukan cleaning service. Jadi mentang-mentang Anda bisa membuat gambar denah yang berantakan, terus kemudian mentang-mentang jadi arsitek yang top, tidak mau tidak mau peduli dengan kebersihan, menganggap itu bukan tanggung jawab kita, ya no. Jadi ketika Anda masuk di kantor, wajib menjaga kebersihan. Kalau memang ada kesempatan, kalau memang ini harus ngepel, ayo ikut ngepel, bla bla bla. Itu tanggung jawab kita semua karena kita tidak memang menyediakan cleaning service. Kita jaga kebersihan dimanapun kita berada, wajib menjaga kebersihan dan itu bukan tanggung jawab orang lain. Itu bukan tanggung jawab accounting, bukan tanggung jawab manajemen, bukan tanggung jawab direktur. Ya, siapapun wajib kalau kotor bersihkan. Kalau ada tamu ke kantor, itu adalah tamu kita. Kalau tamu itu ketemu dengan saya, sampaikan, pas saya di atas, Pak mohon maaf Pak, kalau memang tidak tahu dari mana. Contoh, Bapak kalau misalnya belum ada janji ya, Pak dari mana, mau ketemu dengan siapa? Oh ketemu dengan Pak Nyoman, oh tunggu sebentar nih, coba yang cross check dulu, ada janji. Kalau tidak ada janji, yang cross check dulu. Tanyakan saya dengan santun di atas, Pak ada tamu, bla 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 bla. Jangan nyelonong begitu saja, Pak ada tamu, jangan begitu. Jadi itu salah satu etika. Cara kita itu di kantor bagaimana melayani orang. Ketika orang lalu masuk kantor, tanyakan beliau dari mana, mau ketemu siapa, keperluannya apa. Begitu. Kalau belum ada janji, kalau ada janji ya sudahlah. Pak tamunya yang bernama ini datang, nanti bisa saya temui. Itu loh maksudnya. Ya, jadi pentingkah etika itu? Sangat penting. Tanamkan dari etika dulu sebelum Anda ingin ke ini, ke hal-hal lain. Itu yang paling penting, yang mendasar ya. Nah, kemudian bendahara, Komang, nanti masalah keuangan hal yang prinsip ya, Mang ya. Hal yang prinsip jangan sampai salah mengalokasikan dana. Jadi dana itu ibaratnya adalah napas kita di perusahaan, jangan sampai kebablasan ya. Catat pengeluaran sekecil apapun pengeluaran itu dicatat. Dan ketika ada keraguan mengenai priorisasi uang itu komunikasikan ya. Misalnya ada yang sifatnya tagih mencurigakan. Misalnya membayar nota A. Oh besoknya bayar nota lagi kan? Yang dimaksud mencurigakan sepertinya nota ini sudah terbayar loh. Jangan main bayar aja cross check. Kalau ada hal-hal yang sifatnya mencurigakan itu wajib dikomunikasikan. Tagihan misalnya. Orang nggak ada ngebon ditagih terus main bayar aja nggak boleh juga. Seperti itu. Ya, tanyakan dulu kalau misalnya ada hal-hal transaksi yang kita maksudkan itu bukan masalah gede kecilnya. Tapi kalau misalnya ada yang bersifat mencurigakan, itu wajib kita komunikasikan ya. Ini masalah uang ini masalah prinsip.
penggunaannya juga ya pastikan pembelanjaan itu adalah memang betul-betul sebuah kebutuhan. Kebutuhan proyek tentunya, kebutuhan perusahaan ya. Jangan dulu apa ya? Ya tentu ada kebutuhan ya. Yang lain-lainnya itu sifatnya itu bisa ditunda dulu. Efektif ya dalam penggunaan uang. Dan uang ini agar sinkron, tetap sinkron nanti. Berapa penerimaannya, pengeluarannya harus valid. Ada sisa. Kalaupun tidak ada sisa, sepanjang penerimaan itu lebih besar dari pengeluaran, harusnya ada sisa. Dan sisa itu harus valid. Ketika penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, itu artinya ada utang. Dan itu tidak mungkin dikeluarkan. Apa yang kita pakai mengeluarkan? Sebelumnya harus di cross check. Oh Pak, keuangan kantor begini. Itu misalnya. Nah, jadi kita ini bisa laporan keuangan itu. Ya, itu penting, sangat penting sekali. Terakhir itu untuk keuangannya sangat penting sekali. Artinya secara keseluruhan yang saya sampaikan A sampai Z itu semuanya penting. Ya, semuanya penting. Nah, itu dulu barangkali ada pertanyaan, Dad? Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, Yan? Paman? Ya. Pengiriman barang jam sekian datang karena posisi di sana keluar masuknya mobil owner susah dia ngatur. Kadang-kadang harus tepat jam sekian, jam 10 dari pihak misalnya itu supplier harus pasti datangnya jam 10 biar dia nggak ruwet ke depan itu ngatur mobil owner, mobil yang di jalan gitu. Karena dia saya cerewet orang yang kayak kan masalah itu sebenarnya untuk masukkan barang gitu. Jadi ya. Untuk di tokonya itu kan tepat waktu seperti yang kemarin kan bilang habis jam makan kira-kira kan jam 1 sampai jam 3. Kenyataannya dia bisa datangnya tuh setengah 6 dia datang kan ribet dia dari ini ke tukang sudah pulang mobil macet kan yang nelpon ke toko ribut begitu. Iya. Di toko itu biar pasti jamnya kan. Kita kan tidak kupon. Ya. Bayar cash. Ya. Jamnya tepat kan. Iya. Ya. Kayak yang itu. Yang pasir pernah yang komplain sekali. Karena pasirnya jelek ya kan. Dan yang karena isinya juga pernah yang komplain. Ya. Karena kurang isinya juga langsung tapi yang nggak berani komplain ke yang jualan yang ke komplain. Ya. Kayak isinya segini. Ya. Tolong lihat yang terima enak kan. Ya. Yang biasanya pasir datang yang ukur. Besok begini aja langsung, karena Pak Mang yang mempunyai otoritas di sana ya, langsung aja komplain ke sana. Kayaknya kan tugasnya mesen ya. Boleh yang langsung ke. Oh langsung karena Pak Mang menerima. Oh boleh. Berarti karena Pak Mang menerima, boleh juga tidak menerima. Ya, bukan hanya tugasnya menerima saja, tapi menerima itu adalah balikannya adalah menolak. Boleh menerima, boleh menolak. Kewenangannya Pak Man. Komplainnya itu karena yang mesen ke sana. Iya. Makanya yang mesennya ke G yang dia komplain. Jangan. Itu sama dengan mengkomplain diri sendiri itu ya. Karena dia nggak tahu juga yang belinya dia di mana. Kasih tahu nanti ya. Semua pihak harus tahu ya. Untuk ini juga Pak Man, untuk masalah barang di material besi maupun semen yang juga sudah wanti-wanti serius sama dagangnya juga. Itu karena ini teknis seperti macet di jalan dan dia ada gimana, mungkin kita nggak tahu juga gimana karena dia memastikan untuk jam pastinya yang sering telepon dan Niki sering dengar ya adek ya. Kita teleponnya itu memastikan jam itu udah berapa kali, jam berapa dia bisa nyampe dan saya juga bisa setelah dia mengatakan bisa sampai setelah jam makan siang, saya juga langsung konfirmasi ke Pak Man. Itu tuh sebenarnya mungkin ke hal teknis ya, lebih ke macet di jalan atau ya, itu tidak ini Pak Man, itu namanya situasional ya. Yang dimaksud dengan situasional mungkin tidak akan berlaku dan tidak akan terjadi pada proyek lain. Ya, situasional
Makanya disinilah membutuhkan sebuah insting ya, membutuhkan sebuah pola pikir kita bagaimana cara mengatasi ketika ada permasalahan seperti itu. Paling tidak kita awalilah untuk pemesanannya itu seperti itu. Komunikasikan dengan owner, begini keadaannya. Kita tidak bisa tepat-tepat sekali. Karena apa? Karena kita dihadapkan oleh lalu lintas, yang kedua dihadapkan oleh keterbatasan media yang tersedia, dan kemudian keterbatasan daya angkut, daya muat itu. Itu situasional namanya ya. Nah, itu hal itu membutuhkan sebuah memang pemikiran yang ekstra untuk menyesuaikan. Begitu ya. Ya Paman ya. Nah, tidak masalah itu, silakan diatur sedemikian rupa. Nah, jadi pada prinsipnya silakan Pak Man mempunyai otoritas di sana. Menolak sesuatu yang buruk, menerima yang layak. Nah, seperti itu ya. Jadi gak enak loh kita sama ownernya. Kok begini barangnya? Padahal kita bayarnya sama kan? Nah, seperti itu. Ya, ada lagi? Enggak, ada lagi? Bang, ada Bang? Ada lagi ya? Ya, kalau begitu terima kasih nanti untuk selanjutnya tentu akan ada briefing. Nah, kalau briefing Pak Man, apa yang Pak Man anggap menyimpang dengan SOP-nya Pak Man boleh membriefing semua orang di sana. Pak Man boleh membriefing, Pak Man dilindungi undang-undang Pak Man. Karena Pak Man dalam MBS, Pak Man kan ada semua orang ini ya. Ini dilindungi undang-undang, kita terdaftar di Kemenkumham. Saya ingatkan lagi sekali, karyawan MBS ini terikat kontrak, ya MBS ini adalah terdaftar di Kemenkumham. Jadi kita punya undang-undang soal itu. Kita mempunyai kewenangan. Nah dalam hal ini ketika ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum misalnya, atau yang bersifat merugikan MBS gitulah, Pak Man bisa langsung menggunakan otoritas itu. Kita dilindungi kok sepanjang kita santun. Nah, itu ya, komunikasi dan briefing, silakan membuat briefing. Kalau memang Pak Man perlu briefing fasilitas, nanti ngomong aja ke kantor, saya mau briefing. Saya mau meeting sama tim di sini. Silakan nanti di fasilitas bila perlu undang saya, datang ke proyek itu hari apa, tentukan. Saya akan briefing. Ini saya dulu, jangan sampai direktur MBS yang datang membriefing Anda. Itu ya. Nah, jadi kalau ada masalah, Wayan misalnya, kalau ada masalah tidak bisa, jangan didiamkan begitu. Kalau memang tukang itu tidak layak, cut aja. Jadi kalau didiamkan kan rugi MBS-nya. Jangan iya aja. Sudah dikomunikasikan, kapan kerja? Oh nanti. Oh kapan kerja? Oh masih odalan. Oh kapan kerja? Oh saya menyelesaikan proyek lain. Waduh capek deh itu. Jadi kita jangan menerima seperti itu saja. Kita tuntut hak kita. Gitu loh maksudnya. Pak sanggup nggak mengerjakan proyek ini? Kalau memang tidak sanggup, saya cari tukang lain. Saya tidak mau proyek saya ini terhambat karena Pak banyak kesibukan yang lain. Saya tidak mau tahu soal kesibukan Pak. Saya tidak bisa toleransi. Karena bla bla bla. Jangan di proyek itu sifatnya nerimo aja gitu loh maksudnya. Ya apa kata dia kita ikutilah gitu jangan seperti cewek gitu loh maksudnya. Kasih argumen-argumen yang pedas. Hal-hal prinsip kasih. Kalau memang tidak bisa ya cut. Nanti kita hitung. Ayo kita ke sini dulu. Masa tidak bisa ketemu dengan saya? Kita hitung di sini. Sekarang keluar berapa prestasi Anda saya bayar. Nanti tentu ada konsekuensi di belakangnya yang mengikuti seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai proyek itu terhambat gara-gara alasan subkon. Jadi karena merasa kita tidak enak hati kepada subkon itu, kita yang mampus nanti sama owner. Termasuk juga MBS. Ketika MBS itu mampus, artinya kita tarik garis ke belakang tadi, keluarga kita yang kena nggak makan. Itu loh maksudnya. Kita yang nggak bisa makan nanti. Kita nggak bisa mengembangkan diri. Jadi kan MBS ini bagaimana? MBS ini tetap eksis. Hambatan kecil, kerikil kecil yang sifatnya mengganggu kita itu, ya kita berangus lah begitu. Ya kita atasi. Jangan nerimo aja, asal di luar batas kenormalan itu cut aja, nggak masalah.
Ya, seperti itu ya. Jangan proyek itu dibuat aduh, selesainya itu sangat terpaksa sekali, kualitasnya buruk sekali, jangan seperti itu ya. Kita tampilkan yang terbaik lah buat owner ya. Karena owner itu adalah raja kita, sumber penghidupan kita, sumber penghasilan kita. Ingat itu. Ya. Jadi kalau EBS tidak dipercaya nanti, artinya EBS tidak mendapat pekerjaan. Ketika EBS tidak mendapat pekerjaan, kita tidak akan kerja. Prinsip. Nah, daripada kita keluar mencari pekerjaan baru, lebih baik kita memaksimalkan pekerjaan lama. Emang mudah cari pekerjaan. Coba aja cari pekerjaan. Semudah apa? Saya pikir lebih baik kita memperbaiki diri daripada melihat hal baru yang belum tentu akan jauh lebih baik. Sing ada langit itu enep. Setiap perusahaan itu mempunyai aturan tersendiri. Saya syukur menjadi orang yang memang orang lapangan seperti itu. Bisa diajak komunikasi, paham dengan keadaan, paham dengan lapangan, bla 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 bla. Orang lain belum tentu. Saya tidak mengatakan buruk, tapi yang lain itu kepastiannya tidak terjamin. Kita sudah pasti di sini, yuk kita eksiskan ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya ya. Next di lain waktu kita akan juga edukasi. Kalau ada kesempatan ya, selamat bekerja di tempat masing-masing. Sukses selalu buat kita semua. Semoga MBS semakin berkembang. Oke, thank you semuanya. Acara bebas ya. Deposit untuk ini itu di masing-masing proyek kan tentu ada deposit ya. Di masing-masing proyek kan ada pengeluaran tak terduga namanya. Beli benang gitu misalnya, beli apapun itu yang tidak terjadwal. Nah ya, minta deposit. Tapi pertanggung jawabnya silakan di setiap apa? Yang nanti kan saya kasih anunya. Setiap fisiknya. Yang ada fisiknya saya setor langsung. Yang ini kan belum, yang tidak. Setiap Sabtu itu pertanggungjawaban semua ya. Ingat. Setiap Sabtu pertanggungjawaban deposit. Hari apapun dikasih deposit setiap Sabtu. Nota fisik berapa diterima uangnya, berapa dibelanjakan itu harus balance dengan accounting ya. Ini disimpan dulu ya Pak ya setiap Sabtu. Halo, thank you, Sahabat.